Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ngaji bareng Samara bisa diadakan lagi dan mudah-mudahan semua tim dan yang support dapat istiqomah dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan membacakan susunan acara pada ngaji bareng Samara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu pengumuman, yang ketiga yaitu acara inti yaitu tausiah, dan yang keempat yaitu penutup. Maka memasuki acara yang pertama, marilah ngaji bareng Samara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pengumuman. Saldo ngaji bareng Samara hingga saat ini total sebesar 4.340.000 rupiah. Jadi total akhir saldo ngaji bareng Samara sampai malam hari ini 4.340.000 rupiah. Mudah-mudahan para muslimin, para donatur dan yang berinfak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ngaji bareng Samara untuk pekan depan yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Rawson ZLC dengan tema sejarah syariat kurban. Kemudian jemaah sekalian, panitia ngaji bareng Samara menyediakan jajanan di Serambi Selatan Masjid. Monggo nanti setelah sholat isya bisa dinikmati bersama sambil ngobrol, sambil tukar pengalaman biar merekatkan ukhuwah sesama kaum muslimin. Kemudian memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti. Acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Hibni Syarif MPDI dengan tema keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kepada beliau Ustaz Hibni Syarif waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sallallahu wa sallamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sadaqallahu alaihi wa sallam. Hadirin hadirat jamaah majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas ridha dan rahmatnya sore ini kita dapat menunaikan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah kita, salat kita, zikir dan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan tadabbur ayat-ayat suci Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat pertama daripada surah Al-Hajj.
Hari ini kita berada di awal bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya dalam Quran At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallah inna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun. Di antara ke-12 bulan ini terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya pahalanya berlipat-lipat. Dan Allah sendiri melarang orang-orang beriman melakukan kezaliman di bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun mutawaliyah. 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah, 3 berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Kita ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dilarang orang Islam itu berperang kecuali diperangi. Sesuai dengan namanya, Dzulqa'dah itu artinya waktu masyarakat Arab kembali ke rumahnya istirahat, duduk-duduk di rumah. Setelah mungkin sebelumnya mereka mengungsi, mungkin sebelumnya mereka melakukan safar dalam usaha dan bisnis, maka ketika masuk bulan Dzulqa'dah, suasana aman karena tidak boleh melakukan peperangan, maka masyarakat semuanya kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu maknanya duduk santai di rumah. Untuk apa? Supaya di bulan Dzulqa'dah itu dijadikan sebagai bulan persiapan. Bulan persiapan. Pertama adalah persiapan menyambut datangnya bulan Dzulhijjah. Yang di dalam bulan Dzulhijjah terdapat 2 syariat besar sebagai warisan daripada syariat Abul Anbiya Khalilur Rahman, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu ibadah haji dan ibadah berkurban. Jadi bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan bagi kaum muslimin untuk melakukan persiapan. Pertama, persiapan untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah sebagai taktilas perjuangan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Dan yang kedua, persiapan bagi yang tidak mau berangkat haji untuk menunaikan perintah Allah, washolli li rabbika wanhar. Ini bulan persiapannya. Makanya panitia kurban ini sudah terbentuk di masjid-masjid. Nah, terkecuali insyaAllah masjid Al-Jamil ini. Orang-orang yang mau menunaikan ibadah haji sudah persiapan. Bahkan jamaah Indonesia ini sudah hari ini sudah tiba di kota Madiun. Yang insyaallah kota Madiun nanti malam jam 00 bergerak dari asrama haji Madiun menuju asrama haji malam. Itu persiapan untuk menunaikan ibadah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bulan Dzulhijjah ini itu memiliki waktu yang sangat istimewa.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sumpah dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Fajr. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr, demi waktu fajar. Mayoritas ulama memaknai fajar itu waktu subuh, waktu subuh. Dan Allah menjadikan waktu fajar sebagai sumpah di sini karena memang ketika waktu fajar itu datang, banyak kebaikan-kebaikan yang mengiringinya bagi orang beriman. Dengan datangnya waktu fajar, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di sana salat fajar, ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang mengiringi datangnya waktu fajar. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambut datangnya waktu fajar dengan salat subuh, bahwa fi himmatillah, maka orang itu berada di jalan jaminan Allah. Dari waktu subuh sampai ketemu subuh nanti akan datang. Masya Allah. Dalam jaminan Allah, orang Islam itu dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyambut datangnya waktu fajar dengan salat subuh. Man shalla subha bahwa fihi himmatullah. Datangnya waktu fajar juga membawa kebaikan besar bagi orang yang cerdas dari orang-orang beriman. Kata Nabi, "Rakaata qabla al-fajr, khairun minad dunya wa ma fiha." Salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Salat sebelum salat fajar, maka nilai 2 rakaat salat sunnah tersebut itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itulah hebatnya waktu fajar. Dia dimuliakan oleh Allah. Orang yang salat subuh berjamaah, masya Allah, salat fajar berjamaah, maka Allah akan hilangkan dari hatinya kenifakan. Allah akan hilangkan dari hatinya penyakit-penyakit nifak. Orang yang salat subuh berjamaah, maka tidak hanya mendapatkan pahala salat jamaah 27, tetapi Allah memberi tambahan pahala, yaitu pahala seperti pahala orang salat tahajud sepanjang malam. Orang yang salat subuh berjamaah, inilah kebaikan-kebaikan yang mengiringi waktu fajar. Maka Allah jadikan sumpah dalam Quran ini, wal fajar, demi waktu fajar. Kemudian berikutnya Allah bersumpah lagi pada berikutnya, walayalin asyr, demi malam yang 10. Malam yang 10. Hari yang 10 ini dijadikan oleh Allah sumpah secara khusus dalam Quran surah Al-Fajr, karena di malam atau di hari ke-10 ini terdapat amalan-amalan istimewa. Para mufassir banyak menafsirkan tentang layalin asyr, 10 malam. Ada yang mengatakan layalun asyr, malam 10, hari ke-10 adalah al-asr awakhir min Ramadan, yaitu 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Yang kita tahu bersama bahwa di 10 malam terakhir bulan Ramadan, fihi lailun khairun min alfi syahr. Di 10 malam terakhir bulan Ramadan terdapat 1 malam yang nilainya
lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Para mufassir selain memaknai Lailatul Asyar adalah malam 10 Ramadan, ada juga yang menafsirkan Lailatul Asyar adalah al-asr awakhir min Dzulhijjah, 10 malam, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka jangan sampai dilewatkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di bulan persiapan. Makanya kurangi jalan-jalan jauh dalam rangka untuk mempersiapkan amal terbaik sebagaimana yang telah disyariatkan untuk dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulqa'dah sesuai dengan namanya, Qa'adah itu maknanya duduk, dan Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana kaum muslimin banyak berdiam di rumahnya melakukan persiapan. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dilewatkan. Jadi siapkan amal-amal soleh di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu statement tentang istimewanya beramal di 10 malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tiada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah pertama. Artinya amal-amal saleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah. Amal saleh. Sampai seorang sahabat itu meragukan, masa iya beramal soleh di 10 malam hari, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi amal yang paling dicintai dan dicintai oleh Allah. Maka sahabat itu mengkonfirmasi kepada Nabi. Nah, itulah sahabat. Jadi kalau ada sesuatu yang bingungkan, maka tidak apa-apa. Sahabat mengkonfirmasi kepada Nabi dengan bertanya. Gitu. Jangan ditebak-tebak sendiri nanti, malah keliru nanti. Akhirnya sahabat bertanya, "Qalu walal jihadu fi sabilillah." Bukankah amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul amal berjihad fi sabilillah? Sementara bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu dilarang jihad. Sebagai bulan haram yang dimuliakan, tidak boleh jihad di sabilillah. Makanya saya mengkonfirmasi, bukankah jihad di sabilillah ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah menjawab, "Wala jihadu fi sabilillah." Betul, bukan jihad fi sabilillah. Artinya apa? Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menjadi amal yang sangat spesial nilainya. Maka persiapkan sejak sekarang, sejak kita berada di bulan Dzulqa'dah.
Kira-kira amal apa Pak yang perlu disiapkan sejak bulan Dzulqa'dah kira-kira agar nanti bulan Dzulhijjah bisa kita lakukan? Yang pertama adalah ada haji ila Baitullah, menunaikan ibadah haji kemana? Ke Baitullah. Jadi kalau kita orang Indonesia ini kan tidak semudah menyiapkan bulan depan berangkat atau tidak, karena terbentur dengan apa? Peraturan. Tapi yang sudah dapat porsi memang harus disediakan. Jadi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang haji itu niatnya 30 tahun, yang 15 tahun kemarin baru sekarang begitu. Tapi di bulan Dzulqa'dah ini bulan persiapan. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang belum ada tiket menunaikan ibadah haji, apa yang perlu kita persiapkan? Persiapkan sejak sekarang untuk berkurban. Nah, untuk apa? Berkurban. Mulai nabung, kalau belum punya tabungan. Kalau punya uang cash, tapi punya barang-barang berharga, mulai sekarang sudah mulai dilelang, mulai ditawar-tawarkan, supaya bisa beramal dengan amal terbaik di 10 malam, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita siapkan dari sekarang. Yang belum punya uang, yang belum punya dapat kambing, dapat sapi, mulai gerilya cari hewan kurban. Dengan sapi, uang belum cukup karena seharusnya 7 orang baru 5, berarti harus gerilya cari 2 anggota lagi. Di bulan Dzulqa'dah ini Pak, ya, melakukan aktivitas persiapan untuk menunaikan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini, itu sudah ibadah, itu sudah jadi amal saleh, sudah jadi. Ini cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban itu sebenarnya termasuk ibadah haji bagi yang berkemampuan, dan tidak berkemampuan minimal berkurban. Wa ala kulli baitin min buyutil muslimin, di antara dan minimal di setiap rumah-rumah kaum muslimin yudhi asyatin minimal dari rumah-rumah kaum muslimin berkurban satu kambing untuk seluruh anggota keluarga. Itu ini. Nah, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kurban dan ibadah haji ini semuanya adalah tata jelas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi. Yang kemudian oleh Allah ditegaskan dalam Quran surah Al-Kautsar, qala ta'ala inna a'tayna kal kautsar fafalli li rabbika wanhar. Jadi berkurban. Nah, jangan dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban ini memiliki nampak jelas daripada apa yang dilakukan oleh kedua ibu. Mungkin sudah kita dengar, karena setiap tahun di bulan Dzulhijjah kita pasti selalu mendengar khutbah-khutbah, ceramah-ceramah atau
ujian Allah kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam untuk mengetahui apakah cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Yang saat itu Ibrahim hanya punya satu-satunya anak, yang kemudian nama anak itu namanya siapa? Ismail. Diberitahu oleh Allah istrinya yang baru melahirkan dengan anak balitanya ditaruh di wadil baini bidang inda baitika ditaruh oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Ibrahim yang sangat-sangat mencintai Hajar dan anak balita ternyata diberi oleh Allah supaya ditaruh di sebuah tempat yang tidak ada sumber mata air, tidak ada kehidupan, tidak ada tanah. Dan Ibrahim mampu membuktikan kebenaran imannya bahwa cintanya kepada Allah itu tidak dikalahkan dengan cintanya kepada Rasul. Nah, ini kita harus belajar. Ya, jangan sampai cinta kita kepada Allah kalah dengan cinta kita dengan siapa? Istri kita. Ya. Balama usyaya, setelah Ismail dari balita tumbuh berkembang menjadi anak remaja, sudah mampu berusaha bekerja membantu ibunya. Ibrahim diuji lagi oleh Allah. Imannya dites lagi oleh Allah. Ya. Apakah Ibrahim ini lebih cinta kepada anaknya daripada kepada Allah? Akhirnya Allah diberita Ibrahim melalui mimpi untuk menyembelih anaknya. Dan Ibrahim mampu membuktikan kebenaran imannya kepada Allah. Ibrahim membuktikan cintanya kepada Allah jauh melebihi cintanya kepada Allah. Sehingga singkat cerita, Ibrahim itu kemudian melaksanakan prosesi penyembelihan anaknya Ismail. Pertanyaannya, apakah Ismail jadi terpotong? Tidak. Karena memang bukan tujuan Allah itu memerintah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail supaya Ibrahim jadi pembunuh, bukan. Ternyata itu hanya sebagai ujian saja, tes saja kan. Maka Allah berikan di dalam Quran surah As-Saffat tadi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim. Setelah Ibrahim mengikat kaki Ismail dengan kuat, mengikat tangan Ismail, wa tallahu lil jabin, Ibrahim sudah mulai menempelkan pipinya ke tanah, pisau di tangan yang sangat tajam. Nadaina, kata Allah. Kemudian saya panggil Ibrahim, ayya Ibrahim, sedang taruhnya. Wakadar kita sini. Hai Ibrahim, tunggu dulu. Ya, jangan lanjutkan menyembelih anakmu itu. Ya, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Perintah saya menyembelih kamu Ismail wa Ibrahim anakmu itu hanya untuk menteskan. Wabadainahu bidin adi. Kemudian oleh Allah leher Ismail diganti dengan sembelihan hewan kurban. Mengambil ibrah dari peristiwa kurban ini, yang kemudian disyariatkan dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di setiap datang bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ba'da salatil Aid, Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk menyembelih kurban. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau leher Ismail tidak jadi terpotong, karena ternyata dalam manusia. Nah, kita ini diberitahu oleh Allah, setiap datang
datang 10 hari bulan Dzulhijjah, tepatnya di hari terakhir tanggal 10, kita diperintah oleh Allah, washolli li rabbika wanhar. Kalau kemudian kita mengambil ibrah dengan peristiwa tadi yang dilakukan oleh Ibrahim, maka seharusnya kita yang telah menjadi mendapatkan contoh dan pelajaran itu, mestinya kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa melaksanakan perintah Allah untuk berkurban sungguh sama sekali bukan tujuan Allah supaya harta umat Nabi Muhammad itu berkurang karena membeli batu. Bukan supaya domba-domba, binatang ternak umat Nabi itu berkurang dengan perintah wanhar, sungguh sama sekali. Itu semuanya hanya apa? Sehingga barang siapa yang melaksanakan perintah Allah wanhar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya di hari terakhir tanggal 10, belajar daripada peristiwa Ibrahim dan Ismail, maka kita bisa mengambil pelajaran untuk jadi sebuah keyakinan bahwa setiap harta yang dikeluarkan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang tahun ini kurang lebih 59 juta, harta yang dikeluarkan melaksanakan perintah Allah wanhar untuk membeli domba 2,5 juta, urunan sapi mungkin 3 juta, sungguh sama sekali tidak akan menjadikan umat Nabi menjadi miskin. Jangankan sampai jadi miskin, berkurang tidak, karena itu hanya ujian. Karena setiap harta yang dibelanjakan untuk berkurban pasti diganti oleh Allah SWT dengan ganti yang lebih besar lagi, sebagaimana Allah mengganti leher Ismail dengan sepilihan hewan kurban sejak zaman Nabi Ibrahim sampai nanti umat Islam tidak ada lagi di muka bumi. Jadi dengan dimuliakan oleh Allah SWT, maka sangat tepat kalau kemudian bulan Dzulqa'dah dijadikan sebagai bulan apa? Persiapan. Yang dulu cari kambing segera ke pasar jadi kambing. Sekarang kan sudah enak, Pak. Mau berkurban itu sudah banyak orang membantu kaum muslimin untuk mencari hewan kurban. Bahkan pelaksanaannya pun sudah dibantu oleh saudara-saudara kaum muslimin, sehingga orang Islam mau berkurban ini tidak akan mengalami kesulitan. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah salah satu amal yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ternyata menjadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi jihad di jalan. Kecuali ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ya, ada amal yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun setelah sholat. Apa itu? Rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya jihad fisabilillah, kemudian tidak pulang lagi ke rumahnya, kemudian tinggal nama saja, yaitu nama gugur sebagai syahid fisabilillah. Ini tidak bisa dikalahkan ini. Ya. Jadi kalau jihad fisabilillah kok bisa pulang dengan cara apa? Nah, ternyata masih lebih dicintai amal di 10 bulan Dzulhijjah. Itu masih lebih dicintai oleh Allah. Ada amal yang memang itu amal yang sangat tinggi nilainya, yaitu setelah sholat 5 waktu, yaitu jihad fisabilillah.
dengan jiwa dan akhlak. Bekalnya memang diambil dari hartanya sendiri, kendaraannya dari kendaraannya sendiri, senjatanya diambil dari senjatanya sendiri, baju besinya dibeli dari uangnya sendiri, kemudian terjun ke gelah dan jihad fisabilillah, kemudian dia gugur di sana. Nah ini baru tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau jihad fisabilillah kok pulang selamat, nah, masih bisa dikalahkan oleh amal di situ dengan berpijak. Maka siapkan dari sekarang. Siapkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita banyak berdoa. Allah beri kemampuan, Allah beri kelapangan, rezeki, bisa menunaikan ibadah haji dan bisa menunaikan kalau tidak sedang ibadah haji, menunaikan ibadah itu. Sebagaimana perintah Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Desa. Dan sementara kita aku tidak waktunya ya. Sama. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar, itu khusus. Hadis itu Imam Muslim. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan pada hari nahar, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah di sini maksudnya itu adalah apa? Menyembelih hewan kurban. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia layalul asyr yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan amal terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, insyaallah. Demikian sementara taklim kita pada malam ini, karena kita waktu isya. Semoga dari hikmahnya dan berkatnya, mohon maaf nanti kita lanjut setelah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab, monggo ingin bertanya. Monggo saya sharing. Monggo yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil ibrat dari tadi ya, kita harus lebih mencintai Allah daripada mencintai istri atau anak kita. Di zaman sekarang itu banyak terjadi suami-suami takut istri gitu. Nah itu bagaimana menurut hukum syariat dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam Al-Quran Al-Karim memang sudah dikatakan bahwa jika istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, harta yang kamu usahakan lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah suatu waktu di mana Allah akan turunkan musibah kepada kita. Artinya apa? Supaya kita ini selalu dalam ridha Allah, maka cinta kepada Allah harus di atas segala, harus di atas segala. Kalaupun kemudian mencintai istri, itu karena diberitahu oleh Allah untuk mencintai. Kalaupun orang mencintai anaknya, karena memang
Bagaimana sekarang kalau ada suami atau istri? Nah, ya suaminya harus lebih berani pada istrinya. Iya. Jadi dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan memang dalam tafsir Khuliqal insanu dha'ifa, dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga ada penjelasannya begitu. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Laki-laki titik lemahnya itu ketika dihadapkan dengan perempuan. Itu titik lemahnya laki-laki itu ketika dihadapkan dengan perempuan. Titik lemahnya seorang suami ada pada istri. Itu. Makanya kalau polisi dagang di jalan itu kalau di jalan, kalau di rumah itu bisa. Maka tidak ada istri. Pak Direktur gagap kalau di kantor, kalau ada di rumah. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya sampai tidak sampai istri lebih berani daripada suami? Makanya diperlukan adanya tarbiyah, taklim di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Kalau tidak bisa menghadirkan taklim dalam rumah-rumah kaum muslimin, fasilitasi istri-istri orang beriman untuk duduk di majelis ilmu. Karena memang fitrahnya begitu. Ya. Makanya syarat bagi seorang istri untuk masuk surga, ya, yang oleh Rasulullah SAW mendapatkan apa namanya surprise dengan kalimat "Fadkhuli al-jannata min ayyi abwabi syi'ti", bagi wanita-wanita saleh. Silakan kamu masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Syarat yang keempat kata Nabi adalah wa ta'at zawji. Taat kepada suami. Kalau ada seorang istri kok taat pada suami, padahal fitrahnya istri itu sebenarnya bisa menundukkan suami, kok masih taat kepada suaminya? Ikhlas dia itu berada di bawah suami, padahal sebenarnya tabiatnya istri bisa mengalahkan dan menduduki suami. Kok dia karena statusnya sebagai istri bagi suaminya, kok dia taat, dia mengalah, dia merendah. Wah, pahalanya itulah pahalanya. Kata Nabi, "Fadkhuli al-jannata min ayyi abwabi." Jadi bagi wanita itu kalau mau masuk surga mudah. Beda dengan bapak-bapak, harus jihad dulu bisa militer itu. Jadi kalau perempuan sudah tadi, ya, apa namanya, ikhlaskan diri, ya, taat pada suami, mengalah pada suami, merendah pada suami, selama tidak diperintah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi istri dan masuk. Jadi kiatnya ada supaya tidak ada suami dan istri, maka tingkatkan keberanian suami dibandingkan istrinya. Yang kedua, tadi hidupkan dalam rumah tangga kaum muslimin, taklimkan. Kalau tidak bisa menghidupkan diri di rumahnya, fasilitasi istri-istri kaum muslimin, kudu majelis ilmu. Ada minimal dihadirkan dalam rumah tangganya itu adalah literasi tentang wanita soleh, literasi wanita tentang buku-buku bacaan tentang bagaimana menjadi istri yang soleh. Ada dia mengeluarkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat fitrah jelas batasnya, zakat mal juga jelas. Tapi kurban ini kok tidak jelas, Pak. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurban itu sebenarnya jelas.
Jelasnya di mana? Punya kelapangan rezeki. Kata Nabi, man lahu sa'atan wa lam yudai fala yaqrabanna musalla. Orang yang pada hari raya Idul Adha Allah berikan kelapangan rezeki, kemampuan untuk berkurban, kok tidak berkurban gara-gara iman dan sebagainya, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat saya. Artinya ukurannya itu adalah kelapangan rezeki dan hilangnya di dalam hati kebahagiaan. Jadi memang tidak ada ukuran hisab, tidak ada alasan. Karena itu adalah tergantung keimanan. Bagaimana membangun keimanan sebetulnya? Kan mempelajari, mentadaburi bagaimana Nabi Ibrahim diperintah menyembelih Ismail, ternyata tidak ada Allah, itu hanya uji. Begitu juga kita diperintah menyembelih seekor kambing, maka tidak akan hilang harta uang yang digunakan untuk membeli kambing, tapi semuanya pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Termasuk ibadah haji juga, Pak. Kalau dalam ibadah haji mengeluarkan infak bisa dilihat dari ibadah haji, kemudian hajinya mabrur, Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Jadi memang ujian iman. Dan kurban itu memang tidak ada berapanya. Yang penting hewan yang dikurbankan itu memenuhi apa? Syarat. Gitu. Kalau kambing minimal musimnya usianya 1 tahun kalau kambing. Ya. Jadi hewan berkurban dengan kambing minimal usianya 1 tahun, memasuki usia 2 tahun. Jadi usianya sudah 13 bulan sah itu. Ya. Tapi kalau domba minimal jazaa, minimal usianya 6 bulan. Jadi kalau domba 6 bulan sah berkurban, tidak berkurban. Ya. Kemudian kalau sapi sana taik minimal usianya 2 tahun kalau sapi. Ya. Maka kalau orang berkurban sapi, pastikan umur sapi itu minimal berapa? 2 tahun. Boleh tak sanda kurbannya sapi berusia 1 tahun setengah tapi kuat? Tidak sah. Karena ukuran orang Jawa itu membuat tanda kalau kue secara alami berarti sudah lebih dari 2 tahun. Tapi secara manusia kan cerdas semua. Belum waktunya ditutup dulu. Sudah segera tumbuh, hari raya dilihat giginya besar dewi, tanda karena padahal karena ditutup. Tapi yang jelas kita harus tanya konfirmasi, Pak, kambingnya ini sudah ada berapa bulan? Kalau masih kurang 1 tahun, walaupun besar, murah harganya, jangan mundur daripada kurbannya tidak sah. Begitu juga sapi. Domba itu 6 bulan minimal. Ya, apa bisa? Bisa. Tapi punya kenalan Cina di Malang itu ternak kambingnya itu sampai 10-20 ribuan. 3 bulan itu sudah dikirim untuk konsumsi. Artinya 3 bulan itu besar-besar lalu fermentasi. Apakah sah dijadikan kurban? Tidak sah. Karena minimal kalau domba minimal usianya 6 bulan. Ada baik. Tadi nomor.
banyak gorengan antara Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Banyak perbedaan antara Ismail atau pertama di dalam tentang Muslim sendiri. Ismail sama Ishak. Di riwayat dimanapun yang mengatas siapa yang sendiri itu ada ya sebenarnya. Gimana? Untuk mengatas siapa yang sendiri pada saat itu ada nggak di Quran atau di riwayat? Jadi dalam Quran sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Saffat tidak menyebut nama, tetapi apa namanya Nabiullah Muhammad SAW dalam riwayatnya itu menyebut dia Ismail karena anak Ibrahim yang ada di kota Mekah hanya Ismail. Karena begini, Ishak itu lahir dari rahim Sarah. Setelah Ismail itu sudah dewasa, Allah baru memberi keturunan kepada siapa? Sayyidah Sarah, lahir anak laki-laki lagi dari Ibrahim namanya Ishak. Yang tinggalnya di Palestina. Sementara yang dijemput oleh Ibrahim adalah anak dari Sayyidah Hajar yang ada di kota Mekah. Jadi sangat beda sekali bahwa yang disebut adalah siapa? Ismail. Yang Ibrahim kan menikah dengan Sarah ngomong sampai usia tua, dia punya anak juga. Terus dapat hadiah dinikahi namanya Hajar, punya anak gitu. Karena Sarah ikhlas dimadu ya dengan Sayyidah Hajar, Allah kasih hadiah Sarah punya keturunan walaupun usianya sudah tua, lahir anak namanya siapa? Ini juga pelajaran ini Pak. Kalau ada seorang istri dengan calon suami kok tak punya anak, ya coba ya berwasilah ikhlaskan suaminya nikah lagi. Nanti punya keturunan, akhirnya ikhlas. Allah nanti akan berikan keturunan keberhasilan. Itu Pak. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim dengan siapa? Sarah. Itu loh. Bukan ikhlas Pak. Tapi kalau langkah itu lumayan turun udah ikhlas. Kata baik. Baik karena sudah di luar sudah orang, mungkin demikian taklim kita pada malam hari ini. Semoga sekali lagi ada kepada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Di sini wa'alaikum kita qollah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga ilmu yang didapat bisa kita amalkan dan semoga bisa menjadikan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua ya rabbal alamin. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup pertemuan ngaji bareng Samara dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.